Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 5. Berjumpa kembali dengan Bu Abidah dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Baik, teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman-teman, kita mulai pelajarannya hari ini. Kita akan membahas tentang memahami arti dari surah At-Tin. Ya, memahami arti dari surah At-Tin dengan baik dan benar. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman thayyiba ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman-teman kelas 5, pelajaran kita seperti yang dikatakan oleh Bu Abidah tadi, bahwa hari ini kita akan memahami makna dari surah At-Tin yang sudah kamu baca, sudah kamu hafalkan, dan sudah kamu tulis kemarin ya. Nah, oleh karena itu Bu Abidah akan share screen, jadi teman-teman bisa mengikuti pelajaran dengan melihat screen yang akan dibagikan oleh Bu Abidah. Nah, ini teman-teman, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5, pelajaran 1, memahami makna kandungan surah At-Tin. Nah, setelah pembelajaran ini diharapkan teman-teman nanti bisa memahami makna surah At-Tin dengan baik dan benar. Nih ya, memahami dan menjelaskan makna isi kandungan surah At-Tin dengan baik dan benar. Kemudian teman-teman juga diharapkan akan menerapkan akhlak bersyukur dan saling menolong sesama dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja. Yang pertama kita akan kenalan dulu dengan surah At-Tin. Ya, teman-teman, surah At-Tin itu dalam Al-Quran menempati urutan surah yang ke-95. Ya, seperti yang teman-teman tahu bahwa dalam Al-Quran itu ada 114 surah. Diawali dengan surah Al-Fatihah, selanjutnya yang paling terakhir adalah surah An-Nas ke-114. Nah, surah At-Tin ini urutannya yang ke-95. Surah At-Tin memiliki 8 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Kenapa? Karena diturunkan pada saat Rasulullah berada di kota Mekah. Baik, nama surah At-Tin diambil dari ayat pertama, yaitu Wattini wazzaitun. Wattini, ya, dari kata tin yang artinya buah tin. Baik, kenalan secara garis besar dengan At-Tin semacam itu. Kita lanjutkan membahas surah At-Tin ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Disebutkan di sini buah tin dan buah zaitun. Loh, kok buah tin dan buah zaitun? Kenapa? Ya, kok bukan buah semangka dan buah pepaya? Kok bukan begitu? Nah, ini ternyata buah tin dan buah zaitun itu adalah buah yang sangat bermanfaat untuk manusia. Kita lihat. Buah tin itu adalah buah yang enak dimakan ya. Enak, lembut, dan cepat dicerna oleh pencernaan kita. Dan ini juga disebut dengan buah obat. Manfaatnya banyak sekali, memperhalus fisik ya. Nanti jadi kulitnya yang perempuan-perempuan ini kalau mengkonsumsi buah tin itu jadi halus, jadi cantik ya. Mengencerkan dahak kalau lagi batuk, kemudian membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, nah ini ya, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Ini banyak sekali manfaat buah tin ini ya. Jadi dia juga disebut sebagai buah obat. Nah, kemudian buah zaitun. Nah, buah zaitun ini diambil minyaknya. Buah yang sangat banyak kandungan minyaknya, ya, minyaknya berlimpah. Nah, ini
bisa dipakai untuk, biasanya itu kalau buah zaitun itu dipakai untuk masak itu ya, bukan minyak goreng ya, minyak aroma begitu minyak zaitun. Kemudian dipakai untuk kecantikan juga, dipakai untuk obat juga, ini buah zaitun ya. Nah, ada juga yang mengatakan, Nak, kenapa disebut buah tin dan buah zaitun? Buah tin itu karena ini menunjukkan tempat yang istimewa. Buah tin itu banyak tumbuh di daerah Damaskus, di mana daerah Damaskus itu adalah tempat tinggalnya Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh. Juga buah zaitun. Nah, kenapa buah zaitun? Buah zaitun juga menunjukkan tempat yang sangat mulia, yaitu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu ya di Masjidil Aqsa sana, ya. Masjidil Aqsa di Palestina sana. Nah, sekarang sedang rebutan sama Israel itu ya. Nah, ini. Baik, Atin ayat 1 sudah. Kemudian Atin ayat 2. Wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Ya, ini yang kamu lihat gunung Sinai ini ya, gunung batu ini. Gunung batu tinggi sekali, luas sekali ya. Tinggi sekali, luas sekali. Gunung Sinai itu apa? Nah, ini. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir, dari Mesir sana, dari Gunung Sinai ini bisa menuju Israel, bisa menuju Jazirah Arab, dan juga bisa menuju tanah Mesopotamia. Di mana itu? Ya, kamu lihat aja di peta ya, lihat di peta. Nah, pokoknya dari Gunung Sinai ini bisa menuju ke tiga tempat itu. Baik, kemudian gunung setinggi 2000 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa. Nah, dikenal dengan nama apa? Jabal Musa, gunungnya Nabi Musa. Lah, kenapa kok disebut gunungnya Nabi Musa? Punyanya Nabi Musa? Bukan. Tempat ini dulu Nabi Musa menerima wahyu pertama kali dan diangkat menjadi rasul, itu ada di sini, di Gunung Sinai ini. Gitu loh. Jadi gunung ini disebut juga dengan Jabal Musa atau gunungnya Nabi Musa. Saking istimewanya tempat ini, anak-anak. Nah, pada malam Isra Mi'raj, ya, Isra Mi'raj Rasulullah yang menerima perintah sholat naik ke langit tingkat 7 itu untuk langsung bertemu dengan Allah itu, menerima perintah sholat. Nah, Nabi Muhammad pada waktu Mi'rajnya itu Rasulullah berhenti sebentar di tempat ini melaksanakan sholat ya untuk menghormati kesucian Jabal Musa ini, Gunung Sinai ini. Jadi ya saking sucinya, saking mulianya tempat-tempat ini, maka Rasulullah pun melaksanakan sholat pada waktu malam Mi'raj, hendak menerima perintah sholat. Itu ya, Gunung Sinai. Jadi tadi yang disebutkan mulai dari ayat 1, ayat 2 tadi tempat-tempat yang mulia. Atin, daerah Damaskus, tempat tinggalnya Nabi Nuh. Zaitun, apa tadi? Di Baitul Maqdis ya, Masjidil Aqsa, tempat Masjidil Aqsa. Kemudian Gunung Sinai, tempatnya Nabi Musa. Oke, lanjut ke ayat 3. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Nah, negeri yang aman ini yang dimaksud dalam Al-Quran ini, dalam Atin ini adalah negeri Mekah Al-Mukarramah, kota Mekah ya. Kenapa kok disebut kota yang sangat aman? Ya, ini karena siapapun yang memasuki kota Mekah ini keamanan dan keselamatannya itu terjaga. Kok bisa, Bu? Ya, ini mudah-mudahan kita nanti bisa berkunjung ke kota Mekah sana ya, naik haji di sana. Di sana, Nak, hukum Islam benar-benar diterapkan betul-betul. Jadi orang mencuri, orang berbuat jahat itu hukumannya berat, ya, hukumannya berat. Jadi tidak sembarang orang bisa melakukan setiap orang bisa tiba-tiba mencuri, tiba-tiba ganggu orang lain, itu nggak bisa itu. Terus kota Mekah ini juga termasuk kota nanti di hari kiamat itu satu-satunya tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, ya, nggak bisa masuk ke
Mekah Al-Mukarramah tidak bisa Dajjal karena Allah langsung yang melindungi. Itu, nggih. Sebutan lain dari kota Mekah adalah Ummul Qura. Ummul itu ibu, Qura itu bacaan, ya. Jadi apa disebut Ummul Qura itu karena di kota ini pertama kali Al-Qur'an diturunkan. Surah apa, Nak? Betul, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu wahyu pertama yang diterima Rasulullah berada di Gua Hira di kota Mekah. Jadi sebutannya kota Mekah ini adalah Ummul Qura. Juga tadi disebut juga tanah yang aman, ya. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim. Iya dong, Nabi Ibrahim yang membangun, yang meninggikan tembok Ka'bah itu dengan putranya. Siapa? Nabi Ismail, ya. Jadi Allah menyebutkan tempat-tempat yang bersejarah dalam surah At-Tin ini, tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang mulia. Oke. Lanjut surah At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Sebaik-baiknya bentuk bagaimana sih? Iya dong, manusia dibekali Allah akal. Ada hewan dibekali akal sama Allah? Tidak, hewan tidak memiliki akal, ya. Manusia memiliki jasmani, rohani, dan nafsu. Lengkap. Manusia memiliki lengkap sekali. Ada akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Ya, kalau hewan hanya memiliki jasmani, nafsu, kemudian apa? Naluri, ya, naluri. Kalau manusia ada akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Nah, anggota tubuh manusia juga serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Tangan ada tangan kanan, ada tangan kiri. Mata pun dua, serasi. Telinga pun dua, serasi, ya. Hidung, mulut di tengah-tengah. Jari 10, ya, semuanya memudahkan manusia untuk beraktivitas dan dipandang pun juga bagus. Nah, ini ada yang paling mirip dengan manusia itu apa? Hewan apa? Hewan itu ya, gorila ya. Gorila ya, itu paling mirip dengan manusia. Tetapi fisiknya kalau dibandingkan dengan manusia ya jauh, ya, jauh lebih cantik, lebih indah. Itu memandang manusia karena memang manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan bentuk yang paling baik. Nah, dengan kemuliaannya ini, ya, dengan kesempurnaannya ini, manusia harus mampu menjaga kelebihannya tersebut. Kalau manusia mampu menjaga akal, jasmani, rohani, dan nafsunya, maka manusia akan menjadi mulia. Namun apabila manusia mengutamakan nafsunya saja, ya, pengen marah-marah, pengen makan ini makan terus, pengen main-main terus, pengen tidur-tidur terus. Nah, ya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Ya, turun derajatnya karena dia mengutamakan nafsunya, tidak pakai akalnya, tidak pakai rohaninya, tidak dipakai, maka dia tidak akan menjadi mulia. Nah, bagaimana cara memakai akal dan rohani manusia? Ya, gunakan rohani untuk mengenal dan beriman kepada Allah. Rohani itu apa sih? Hati, perasaan, ya, perasaan kita sebagai manusia, hati kita sebagai manusia. Itu gunakan untuk mengenal Allah. Gunakan untuk mencari Allah, ya, gunakan untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah dan percaya beriman kepada Allah. Nah, itu rohani gunakan. Nah, lalu menggunakan akal pikiran agar dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Digunakan akalnya, ya, jangan akal sudah dikasih Allah akal nggak dipakai. Yang baik yang buruk dicampur jadi satu.
Yang buruk dilakukan, yang baik males dilakukan. Jangan sayang. Ya, akal fungsikan akal. Kalau rohani, akal, jasmani, dan nafsu tidak kamu tidak kamu gunakan dengan baik, maka kamu tidak akan menjadi manusia yang mulia. Malah kamu justru akan turun derajatnya, terhina seperti hewan. Gitu ya. Ayat 5. Tummarodadnahu asfala safilin. Nah ini, kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Manusia dikembalikan Allah dalam tingkat yang paling rendah. Nah, Allah dalam surah At-Tin ayat 5 ini mengingatkan manusia, mengingatkan kita semua bahwa meskipun kita semua sempurna, tapi manusia dapat turun menjadi hina karena pengetahuan dan sikap perilaku kita itu keluar atau bertentangan dari yang ditetapkan oleh Allah melalui ajaran-ajaran Rasulullah. Begitu nak. Jadi apa yang sudah diajarkan Rasulullah itu kita lakukan. Kenapa? Agar kita menjadi manusia yang mulia, beriman kepada Allah, ya. Kemudian pakai akal untuk membedakan yang baik dan yang benar, yang baik dilakukan, yang salah tidak dilakukan. Nah, seperti itu. Oke. Jadi manusia bisa kembali ke tingkat yang paling rendah, dikembalikan Allah ke tingkat yang paling rendah, terhina jika kita tidak beriman dan sikap perilaku kita bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Tuh. Apa yang harus kita lakukan sebagai manusia agar tidak terhina? Nah, ini bertutur kata yang baik. Yang bisa bertutur kata ini manusia apa hewan? Manusia ya? Masa ada mbek bertutur kata? Enggak ada. Yang bisa bertutur kata adalah manusia. Maka karena kita bisa bertutur katalah yang baik dan sopan ya. Kemudian berpakaian. Nah ini, berpakaian manusia sopan, rapi, menutup aurat. Ya, kalau hewan itu enggak berpakaian. Hewan itu enggak kalau hewan dikasih pakaian justru lucu. Ya, justru lucu. Nah, tetapi manusia kalau enggak berpakaian, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, astagfirullahaladzim ya. Berpakaianlah manusia, berpakaianlah ya, karena kita itu melindungi aurat kita ya, jangan dipamer-pamerkan. Bu, saya nggak mamer-mamerkan, Bu. Saya di kamar terus tak foto. Habis tak foto, kemudian habis saya foto, kemudian saya pajang di status. Atau saya pajang di Facebook. Atau saya pajang di IG. Saya kan nggak kemana-mana, hanya foto aja. La ilaha illallah. Itu sama saja sayangku. Justru kalau foto kemudian kamu pajang kemana-mana, auratmu kelihatan kemana-mana, dilihat banyak orang, itu termasuk kamu menanam dosa. Dilihat banyak orang menjadi tabungan dosa. Sampai kamu mati, foto itu belum terhapus, terus dilihat banyak orang, maka dosanya akan terus mengalir. Jadi hati-hati sayangku ya, terutama yang perempuan, auratmu nak, lindungi nak ya, berpakaianlah yang menutup aurat, sopan dan rapi. Oke, selanjutnya makan dan minum. Bagaimana yang dicontohkan Rasulullah makan dan minum? Makan minum duduk. Makan minum basmalah. Makan minum alhamdulillah. Ya, itu biasakan duduk. Kemudian jangan makan sambil bicara. Makan sambil bicara nyembur kemana-mana. Ya, nyembur kemana-mana. Jangan. Makan dan minum duduk basmalah. Ya. Bergaul sesama teman, jangan menyakitkan. Ucapan lidah ini lebih tajam daripada pisau. Ya. Nah, ini lebih tajam daripada pisau ini. Sekali melukai hati, rasanya sakitnya tuh di sini. Itu ya sayangku ya, bergaul sesama teman jangan menyakitkan. Kalau tidak bisa menyenangkan, jangan menyakitkan.
Oke, menggunakan anggota tubuh ini sesuai dengan fungsi yang diridhoi oleh Allah ya. Gunakan tanganmu untuk hal yang baik dan bermanfaat. Gunakan mulutmu dengan baik dan bermanfaat. Gunakan telingamu untuk mendengar yang baik-baik dan bermanfaat seperti itu ya. Jadi jangan menggunakan anggota tubuh hanya untuk kesenangan, apalagi kesenangan itu yang tidak diridhoi oleh Allah, tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah. Oke, wahai manusia, jika tidak ingin terhina, jagalah ya, jagalah sikap dan perilaku dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Atin ayat 6. Tadi ayat 5 dikatakan bahwa Allah mengembalikan manusia ke tingkat yang paling rendah. Ya, yaitu siapa? Orang-orang yang tidak bisa menjaga sikap dan perilaku, ya. Nah, ini siapa yang bagaimana caranya agar tidak kembali agar tidak dibalikkan Allah menjadi orang yang hina? Jawabannya ada di Atin ayat 6. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Ya. Jadi kalau tidak ingin terhina, katanya Atin ayat 6, berimanlah dan kerjakan amal soleh. Maka kalau kamu sudah beriman dan mengerjakan amal soleh, pahalamu itu loh, ya, nggak ada putusnya. Asalkan kamu beriman dan kamu mengerjakan amal soleh, maka pahalamu itu tidak akan terputus, mengalir terus dari Allah. Ya. Bagaimana amal soleh itu? Nah, ini contohnya. Perbanyak ibadah sholat, perbanyak sedekah, perbanyak menolong orang lain, menolong teman, menolong sesama. Nah, ini ya, orang beriman, orang Islam yang melakukan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Baik, kita lanjutkan ke Atin ayat 7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Nah, ini ada hari pembalasan. Diingatkan kita pada ayat 7 ini ya. Ada hari pembalasan nantinya itu di hari kiamat. Jadi semua perilaku kita, semua ucapan kita itu akan ditimbang, dihitung, kemudian dibalas oleh Allah nanti di hari kiamat. Ini Allah mengingatkan kepada manusia, ya, diingatkan. Nah, diingatkan terus-menerus dengan Atin ayat 7 sehingga manusia tidak lupa, tidak lalai terus melakukan dosa dan kehinaan. Allah memberikan kita akal, memberikan manusia akal. Akal ini hanya diberikan kepada manusia loh ya. Nah, untuk apa? Untuk berpikir tentang ciptaan Allah, kemudian hati yang kita punya, rohani yang kita punya, itu ayo kita gunakan untuk merasakan iman. Gitu ya nak ya, semoga nanti pada hari kiamat, di hari pembalasan, pahala kita lebih berat daripada dosa kita, Masya Allah. Jangan sampai kayak timbangan ini ya. Timbangan ini itu dosanya lebih berat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ayo anak-anak, kita jaga perilaku. Iman dulu, iman kepada Allah itu jangan sampai terlepas. Sampai mati kita hanya iman Islam, ya. Sampai mati iman Islam jangan dilepas. Kemudian setelah kamu sudah Islam ini bersyukur banget kamu sama Gusti Allah, ya. Nah, coba bayangkan kamu tidak mengenal Allah, apa yang akan kamu lakukan gitu loh. Kamu lahir dari orang tua yang Islam itu sudah nikmat yang luar biasa, ya. Kamu mengenal Allah langsung sejak bayi diajari oleh orang tua. Begitu. Ya, nah ini sampai hari kiamat besok semoga kita di hari pembalasan itu dengan perilaku yang kita jaga, iman yang kita jaga, kita selamat dari api neraka. Itu ya sayangku ya. Nah, Atin ayat 8.
Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Ini diingatkan lagi sama Allah. Besok di hari pembalasan itu hakimnya langsung Allah. Langsung Allah. Kamu berbuat tidak adil di dunia, belum sempat minta maaf, ya, kamu langsung diadili oleh Allah nanti di akhirat nanti. Nah, bayangkan kita zolim, suka zolim. Kamu tahu zolim? Zolim itu jahat sama orang. Ya, kita suka jahat sama ini, kita suka jahat sama ini, kita mengerasani ini, kita mengadu-ngadu ini, kita membuka aib teman yang ini. Nah, belum sempat kamu minta maaf, ternyata waktu kita hidup di dunia habis. Kita meninggal dunia. Berapa dosa yang sudah kita tanggung? Ya, berapa dosa yang sudah kita tanggung? Padahal kita nggak tahu umur kita tuh habis kapan. Nggak tahu. Nggak ada di kuburan itu perjanjian yang meninggal hanya orang tua. Nggak ada. Nggak ada perjanjian kayak begitu. Anak kecil bisa meninggal, orang tua juga bisa hidup terus panjang umur tuh bisa. Ya, bayi langsung meninggal tuh bisa. Nah, jadi kita nggak tahu. Maka oleh karena itu, ayo kita jaga iman kita, jaga amal soleh kita agar kita selamat dari hari pembalasan, agar nanti kita mulia pada saat di akhirat. Karena Allah langsung nanti di akhirat itu yang menghakimi kita. Allah adalah hakim yang paling adil. Bu, hakim di dunia juga adil, tapi ada yang lebih adil. Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah kasih balasan. Sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, Allah kasih balasan. Ya, kalau tidak di dunia, Allah balas di akhirat. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tetap dalam iman Islam, kemudian amal soleh kita jaga, aurat kita tutup, ucapan kita jaga, makan dan minum, ucapan kita semuanya semoga menjadi pahala. Ingat selalu dengan semuanya yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya nak ya, Rasulullah adalah teladan yang paling baik. Rasulullah diutus Allah dan menjadi Rasul, mengenalkan Islam, mengenalkan Allah kepada kita semuanya. Itu tidak lain adalah bertujuan untuk memperbaiki, menyempurnakan perilaku, akhlak manusia. Jadi ya yang kita contoh ya Rasulullah. Kamu mau nyontoh siapa? Mau nyontoh artis Korea? Ya, mau nyontoh yang lain-lain jangan nak ya. Orang Muslim yang harus dicontoh dalam perilaku dan semuanya itu adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak sholawat. Jadi nanti semoga kita bisa berkumpul dengan Rasulullah di hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, kesimpulan kita pada pelajaran kali ini adalah yang pertama, Surah Atin merupakan urutan ke-95 dalam Al-Quran. Sudah tadi ya, terdiri dari 8 ayat, diturunkan di Mekah, sehingga termasuk golongan surah Makkiyah. Allah bersumpah dengan menyebut ciptaannya, buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan zaitun adalah buah yang sangat bermanfaat. Juga buah tin dan zaitun tadi menggambarkan tempat yang mulia. Ya, negeri yang aman adalah Mekah Al-Mukarramah. Insya Allah dalam negeri ini di Mekah ini hukum Islam diterapkan. Kemudian nanti di hari menjelang hari kiamat nanti Dajjal pun tidak mampu masuk ke Mekah Al-Mukarramah. 4. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya karena manusia memiliki apa saja? Akal, nafsu, rohani, jasmani yang seimbang. Oke. 5. Allah memperingatkan manusia bahwa meskipun kita itu sempurna, tapi kita bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal solih. Tidak beriman dan beramal solih itu yang membuat kita terhina nanti ya. Mengapa manusia bisa menjadi terhina bila tidak beriman dan tidak menjaga amal solih? Itu ya. Bagaimana caranya agar manusia itu tetap mulia di sisi Allah? Nah, maka berimanlah, jaga iman dan jagalah amal solih. Nah, itu sederhana saja kok, gampang ya, sederhana saja. Beriman, beramal solih, sudah beres. Selamat dunia akhirat insya Allah, asalkan ikhlas, tidak pamer, tidak ungkit-ungkit. Ya, gitu.
6. Manusia menjadi mulia di sisi Allah bila beriman kepada Allah dan beramal solih. Nah, sudah disebutkan tadi. 7. Allah mengingatkan bahwa hari pembalasan pasti datang. Namun masih banyak manusia yang mendustakannya atau gak ngereken, gak ngurus. Ya, alah, hari pembalasan urusan nanti. Hari pembalasan kiamat urusan nanti. Masya Allah, jangan seperti itu ya. Ya, karena kita tidak tahu kapan waktu kita habis hidup di dunia ini. 8. Allah Maha Adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Ingat, semua kebaikan terbalas, semua kejahatan juga terbalas. Semoga kita semua nanti dikumpulkan Allah dalam surganya. Semoga kita menjadi orang beriman hingga mati, ya, hingga ajal menjemput kita. Dan semoga kita dikumpulkan Allah dalam surganya berkumpul dengan Rasulullah Muhammad SAW. Amin Allahumma. Baik teman-teman, itu tadi yang kita jelaskan dalam surah At-Tin. Perbanyak bersyukur karena kita telah menjadi orang Islam sejak lahir. Perbanyak berdoa, semoga iman Islam tetap dalam hati kita sampai hari kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ubida akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.